Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahku. Semangat pagi. Iya, hari ini hari yang cerah. Soleh-solehah, semoga di hari yang cerah ini kita diberikan kemudahan serta kelancaran untuk melakukan belajar online lagi. Iya, soleh-solehai, jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa dulu ya. Nah, sekarang hayu kita ucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik soleh-solehah. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran 3 pada subtema 4. Ada yang tahu subtema 4 membahas tentang apa? Apa ya? Subtema 4 membahas tentang gemar membaca. Nah, kita kan sudah sampai pembelajaran 3. Ayo kita baca aja langsung yuk pembelajaran 3-nya. Nah, di sini tuh ada ayo membaca. Nah, terlihat ini ada gambar siapa ya pakai kacamata? Oh, ini Udin. Nah, Udin sedang membaca buku. Di gambarnya solehah. Mari kita baca. Judulnya Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Waduh, soleh-soleha, di sini judulnya Namaku Buku. Nah, jadi yang bercerita ini buku soleh-solehah, menceritakan tentang buku. Buku itu berisi berbagai cerita dan ilmu katanya ya. Kemudian di dalam buku itu tertulis di halaman-halamannya. Nah, buku juga dia merasa senang kalau soleh-solehah sering membaca isi bukunya ya. Kemudian bukalah aku dengan perlahan. Maksudnya jangan terburu-buru ya. Kalau terburu-buru kemudian membukanya dengan keras atau dengan kencang, nanti akan menyebabkan kertasnya menjadi sobek. Ya, jadi kalau sobek kan berarti halamannya tidak lengkap lagi ya. Ada yang hilang nanti dari halaman bukunya. Nah, makanya ketika membuka kita harus dengan perlahan ya. Kemudian setelah membaca, silakan letakkan aku di rak atau lemari buku agar buku-buku terlihat rapi dan terjaga ya. Jangan digeletak-geletakin di bawah atau di mana-mana, bisa jadi nanti ada adiknya kan nggak ngerti ya, nanti disobek-sobek sama adiknya ya, atau diacak-acak gitu, dikeruwek-keruwek gitu ya, jadinya bukunya jadi berantakan, jadi lecek, sobek, atau bisa dicoret-coret ya. Makanya letakkannya di rak atau lemari buku ya. Nah, kemudian kata buku, sering-sering membaca aku ya. Nah, karena membaca itu adalah jendela ilmu soleh-solehah, makanya kita harus sering-sering membaca buku ya. Nah, ayo kita lanjutkan halaman 162. Ayo menulis. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Nah, ya. Di sini ada kalimat yang belum lengkap. Nah, kita diperintahkan untuk mengisi sesuai dengan cerita yang di atas tadi. Yang ini yang Namaku Buku. Mari kita coba ya.
Hai, namaku titik titik titik. Nah, kira-kira siapa tadi namanya yang bercerita di atas tadi tuh? Nih ya, di atas ya, halaman 161. Hai, namaku Buku. Silakan soleh-solehah tulis buku. B-U-K-U, buku. Sudah belum? B-U-K-U. Ceritaku tertulis di, nah ada di yang baris ketiga soleh-solehah. Isinya halaman-halamanku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku, di baris ketiga halaman 161. Nah, kemudian ditulis ya tadi isinya ya. Titik 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 dengan perlahan. Kira-kira apa nih yang titik-titiknya ini? Yang belakangnya dengan perlahan. Nih, di baris keberapa adanya? Baris ke-5. Bukalah aku dengan perlahan. Iya, di titik-titiknya silakan soleh-solehah isi dengan jawaban bukalah aku dengan perlahan. Kemudian letakkan aku di mana? Di rak atau lemari buku. Ya, titik-titik pertama isi rak. R-A-K, rak atau lemari buku. Lemari buku. Iya, soleh-solehah. Sudah selesai ya menulisnya ya. Kita lanjut membaca lagi. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Di mana tadi tempatnya, soleh-solehah? Ya, betul. Tempatnya di rak atau lemari buku. Kita lanjutkan halaman 163. Ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, soleh-solehah, kita sekarang belajar pola barisan ya. Di sini ada gambar kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Apa sih ini maksudnya ya? Nanti kancil, nanti buaya, habis itu kancil lagi, habis itu buaya lagi. Nah, ini dia soleh-solehah yang dinamakan pola barisan. Jadi urutannya sesuai ya, berganti-gantian, berganti-gantian gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi gambar yang barisan kedua. Gambar apa ini? Gambar kancil ya, tapi kancilnya beda ukurannya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, berarti pola barisannya hanya terdiri dari 2 ya. Sama seperti yang tadi, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, yang kedua ini juga sama. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Kalau kita isinya besar, kecil, kecil, besar, besar, kecil, itu salah ya. Tidak beraturan. Kalau pola barisan itu polanya sesuai urutan atau beraturan. Kita lihat lagi contoh yang gambar apel. Di sini ada gambar 2, apel hijau dan apel merah. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Ya, seperti itu ya. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Iya dong, bisa dong ya.
Kemarin kan dievaluasi sudah ada ya pola barisan, tapi kemarin masih ada yang jawabannya salah. Nanti diperbaiki lagi ya. Tidak apa-apa. Yang penting mengerjakan sendiri, bukan mama yang mengerjakan ya. Nah, kita berlatih nih di halaman 164. Ayo berlatih. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nih polanya yang tadi soleh-soleha. Tapi kita berlatih ya, kita isi yang kosongnya, yang ada titik-titiknya. Yang pertama kita lihat ada gambar apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, berarti habis apel merah ada apa? Di sini contohnya mudah ya, hanya terdiri dari 2 pola. Nah, pasti kalau setelah apel merah pasti apel hijau. Ya, silakan dilengkapi. Digambar aja boleh ya, digambar apel. Diwarnai warna hijau boleh. Nah, silakan soleh-soleha isi yang selanjutnya ya. Ini mudah ya, ada contohnya di atas sini 163. Ya, silakan diisi. Boleh diwarnai, boleh tidak. Boleh juga diisi dengan nggak boleh diisi dengan tulisan. Maaf ya. Nah, diisi dengan sesuai gambarnya saja, seperti di contoh. Halaman 165. Ayo mengamati. Baca bersama-sama ya soleha. Ikuti ibu. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Wah, Lani senang membaca. Dia baca apa aja ya yang dia mau ya. Bacaan yang dibaca juga dia banyak. Ada buku cerita, ada koran, majalah, buku pelajaran, dan terakhir tuh ada gambar komik. Kalau soleh-solehah suka bacaan yang mana? Di sini 166. Ayo mencoba, ayo membaca. Susunlah huruf-huruf di bawah ini. Gampang ya, karena ada contoh gambarnya di sampingnya. Ini kira-kira huruf yang acak-acak ini sebetulnya kata apa ya? MIKOK. Kita lihat gambar di sampingnya, itu ada gambar apa? Itu gambar komik ya, soleh-soleha. Berarti nomor 1 isinya KOMIK, komik. Nah, seperti biasa, nomor 2 sampai nomor 4 kerjakan mandiri. Halaman 167. Sebelum diisi, simak lagi ya. Isinya nanti setelah menyimak seluruh video ini. Ayo berlatih. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, contohnya ada nih soleh-soleha, ada gambar ayah.
Ayah kira-kira suka baca apa tuh yang sudah digariskan? Oh, ayah suka membaca koran. Nah, silakan soleh-soleha pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya masing-masing ya. Nah, halaman terakhir, halaman 168. Ayo menulis. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Nah, soleh-solehah, di sini tetap saja harus ada kata-kata bersyukur. Ya, membaca bersama keluarga, hal yang sepele, hal yang biasa, tapi kita harus bersyukur karena itu salah satu nikmat Allah juga. Kita masih bisa berkumpul sama keluarga, sama mama, sama ayah, kakak, adik, atau keluarga besar lainnya. Itu wajib kita syukuri ya soleh-solehah. Iya, baik, soleh-solehah, sudah selesai pembelajaran 3 di subtema 4 ya. Diingat-ingat lagi ya soleh-solehah apa yang sudah ibu ucapkan dan ibu jelaskan. Nah, jangan lupa dikerjakan yang halaman 167 dan 166. Oh iya, yang ini 164. Jadi yang dikerjakan 164, 166 dan 167. Silahkan dikerjakan, dicoret-coret sesuai dengan keinginan jawaban soleh-solehah. Tapi setelah diisi, setelah dikerjakan tugasnya, tidak perlu dikirimkan. Ya, karena hari ini yang masuk langsung ke penilaian hanya evaluasi 4 yang sudah kita kerjakan tadi ya, soleh-solehah. Nah, yang belum mengirimkan evaluasi 4, ibu harapkan hari ini sudah mengumpulkan ya. Jangan ditunda-tunda. Kasihan sama yang sudah mengerjakan. Ya, kita harus adil di sini ya, kecuali yang berhalangan atau ada acara boleh ibu toleransi, tapi harus konfirmasi terlebih dahulu. Misalnya mama mau pergi, ada urusan, ada keperluan atau apapun, pasti ibu memberikan keringanan ya. Kita sama-sama membantu ya, sama-sama meringankan. Baik, soleh-solehah, sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak. Selalu semangat dan ceria ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.